Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, mengejutkan sekali. Kita dapat informasi terbaru kalau betul ada yang mendanai Rosario CS. Wah, dana besar ya kan? Karena dananya itu mengalir 10 tahun dari 2016 sampai sekarang. Itu udah cukup besar sekali sih ya. Karena yang dibahas hanya ijazah. Ijazah yang dibahas selama ini. Ada ungkapan dari Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Kalau Pak Ngabalin minta Rosario untuk bertemu ya. Untuk membahas soal ini. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Nanti putar ulang semua podcastnya. Kemudian dengar baik-baik. Pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini, dengar dulu, dengar. Ini hal yang Mas suci loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya dengar, saya ngomong, Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang, supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Oke, Bang Ngabalin. Terkait ijazah palsu ini, apakah di mana bentuk kritiknya menurut Kak Irma sebagai seorang politisi? Ya? Di mana bentuk kritiknya? Apanya sih yang dikritik? Kan gini, Bang, saya tuh mau ketawa, takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR, itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden, gitu loh, kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi UGM, yang mengeluarkan. fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu? Masih diperdebatkan, ini maunya apa gitu kan, berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri, masih nggak mau pula, nggak mau juga, nggak mengakuin juga, nggak ngakuin juga, mau ke negara lain. Kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Nah, itu mereka kedaulatan negara, bangsa dan negara. Kak Irma ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan, Partai Nasdem, ya kan. Sikapnya jelas gitu loh. Jelas. Tapi kenapa partai-partai yang lain, ya ini kan sudah menyangkut kedaulatan ini, Kak Irma, kok diam gitu loh? Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling advantage di sini dalam persoalan ini ya, kan? Gitu loh. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, kepentingan nasionalisme kita, tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui institusi di negara lain. Ini kan bukan persoalan kepentingan lagi, ini udah kepentingan nasionalisme. Tapi kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya Presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih, Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya gitu loh. Bukan persoalan udahlah, ngapain sih ladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan, waktu itu saya mampir ke Solo,
Dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih, saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang, kan sampai Bapak diperlakukan begini, ya membunuh karakter Bapak. Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok, dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga, dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasih mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah, ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa, kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah, sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya, kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Pak Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Nah, Pak Jokowi membuat laporan, saya masih ingat kata-kata beliau, saya sudah dihina sehina-hinanya, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Biarlah saya menempuh upaya hukum. Karena memang dia lihat bahwa gerakan-gerakan pembangunan opini publik di luaran itu luar biasa. Nah, saya juga jujur aja Bang LE, saya nggak sampai kebayang sama saya, kok sampai tokoh-tokoh sekelas Roy Suryo, teman saya, dan teman-teman yang lain tuh datang ke kediaman Pak Jokowi, gitu loh. Nah, datang ke nantang banget gitu ya. Nantang banget. Dan yakin banget. Yakin banget bahwa ini ijazahnya palsu. Ketika lembaga yang mengeluarkan itu menyatakan itu sah, kemudian tanda tangannya sah, orangnya ada, tahunnya ada, database-nya ada, maka selesai. Nah, tetapi mereka ini justru sangat percaya diri. Hakul yakin katanya bahwa ijazah ini palsu. Pertanyaannya, kalau dinyatakan itu palsu, pembandingnya yang aslinya mana? Kan gitu Bang. Nah, ternyata ketika saya lihat di TV, pernyataan dari Rismon, pernyataan dari Roy Suryo, Pak Rizal, Dr. Tifa,
saya melihat bahwa ternyata mereka menganalisa postingan dari kader PSI Ya. di salah satu di artificial intelligence ya. Ini yang mereka uji. Nah, pertanyaannya, yang diuji ini fisiknya, Ya. iya kan? Ya. Atau bahan elektroniknya? Kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, Ya. maka yang asli ada di kita. Ya. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Ya. Nah, sekarang Gajah Mada bilang tidak. Ya. Bareskrim mengatakan identik. Identik. Ya. Lalu KPU. kemudian KPU mengatakan Sudah clear. sudah lulus. Beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, Kan ada 3 katanya Bang ya. ya, Pencemaran nama baik, iya, fitnah, fitnah, dan ITE. ya, itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, mengacu Nah, ITE. memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Ya. Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi transaksi elektronik itu Harus- delik aduan dan harus yang bersangkutan. Harus bersangkutan. Prinsipalnya. Ya. Makanya beliau datang. Ya. Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim Ya. dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin Ya. kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin Jalan Suryo- tol itu karena Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat